wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya di guys. Perkenalkan, nama saya Randi Saputra dengan NIM 240738. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Negeri Padang dengan Departemen Agronomi Pendidikan Teknik Otomotif. Nah, pada kesempatan ini saya akan membagi ilmu atau men-sharing ilmu pada rekan-rekan sekalian, yaitu seputar dasar-dasar teknik otomotif. Yang mana pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang motor bensin dan motor diesel. Nah, yang mana pada motor bensin terbagi atas dua jenis, yaitu motor bensin 4 angka dan bensin 2 angka. Nah, sedangkan pada pembahasan pada motor diesel yaitu motor diesel 4 angka. Nah, sebelum saya memasuki dalam pembahasan tersebut, saya akan mendefinisikan apa itu motor bensin dan apa itu motor diesel. Nah, motor bensin merupakan sebuah motor internal combustion atau sebuah motor pembakaran dalam dengan menggunakan bahan bakar gasolin atau disebut dengan bensin, yang mana pada sebelumnya ada bahan bakar premium yang digantikan dengan bahan bakar pertalite dan pertamax. Nah, sedangkan motor diesel merupakan sebuah motor pembakaran dalam juga atau internal combustion yang menggunakan bahan bakar biodiesel seperti biosolar dan diesel. Nah, setelah saya jelaskan sebelumnya, yaitu motor bensin terbagi atas dua jenis, yaitu motor bensin 4 angka dan bensin 2 angka. Nah, apa itu motor bensin 4 angka? Motor bensin 4 angka merupakan sebuah motor pembakaran dalam atau internal combustion yang menggunakan bahan bakar bensin, yang mana cara kerjanya itu 4 kali langkah total atau 4 kali turun naik piston untuk menghasilkan satu siklus tenaga atau satu putaran torsional, yang mana langkah tersebut yaitu langkah hisap, langkah konversi, langkah usaha, dan langkah buang. Nah, sedangkan motor 2 angka yaitu motor yang menggunakan 2 langkah, yaitu motor yang bekerja dengan 2 langkah untuk menghasilkan satu siklus tenaga atau usaha, itu langkah konversi diiringi langkah hisap dan langkah usaha diiringi dengan langkah buang. Nah, untuk memudahkan dalam pemahaman dari materi ini, langsung saja kita lihat ke objek pembahasannya, yaitu di sini. Nah, di sini terdapat sebuah motor bensin 4 angka yang biasa digunakan sebagai alat pemotong rumput dan mengukur kelapa. Nah, dapat kita lihat di sini bahwasanya motor 4 angka berjenis balance seat balance atau katup yang berada di samping roda. Nah, dapat kita lihat bahwasanya motor 4 angka memiliki sebuah mekanisme katup, yang mana katup ini berperan untuk memasuki campuran bahan bakar dan udara ke dalam sebagai saluran yang dibuang ke pembakaran. Nah, seperti yang telah saya jelaskan, bahwasanya motor 4 angka memiliki 4 kali langkah kerja piston, yaitu 4 kali turun naiknya piston, yaitu langkah hisap, langkah konversi, dan langkah buang, langkah usaha dan langkah buang. Nah, langkah pertama itu langkah hisap, yang mana langkah hisap terjadi pada saat piston berada dari titik mati atas untuk memudahkan dalam perjalanan. Mari kita lihat ke simulasi pada objek motor tersebut. Nah, tadi yang saya jelaskan berada dari titik atas menuju ke bawah itu langkah hisap. Nah, piston akan menurun dari atas dan ke bawah untuk menghisap dan keluar bahan bakar dan udara ke dalam ruang silinder melalui katup intake yang terbuka oleh mekanisme katup. Nah, setelah campuran bahan bakar dan udara masuk ke dalam ruang silinder, maka langkah selanjutnya itu langkah kompresi, yang mana langkah kompresi itu bertujuan untuk mengkompresi atau memanfaatkan campuran udara dan bahan bakar menuju ruang bakar, yang mana terjadi pada saat piston berada dari titik mati bawah menuju titik mati atas, titik mati bawah menuju ke titik mati atas. Nah, setelah akhir langkah kompresi atau di top center piston atau di akhir titik mati atas, maka busi akan dibaratkan, yaitu diperintah untuk memberikan bunga apinya untuk membakar campuran bahan bakar udara yang ada di dalam ruang bakar. Nah, setelah busi membersihkan bunga apinya, maka terjadilah siklus pembakaran di dalam ruang bakar. Maka terjadilah dorongan kepada piston menurun ke bawah, yang mengakibatkan satu langkah disebut dengan langkah usaha. Nah, langkah usaha terjadi pada saat piston berada dari titik mati atas menuju titik mati bawah atau dari TNA menuju ke TNB. Nah, langkah usaha tersebut kedua mekanisme katup tertutup. Nah, pada langkah akhir yaitu langkah buang. Pada saat langkah kompresi dan terjadi ledakan ke dalam silinder, maka terjadilah satu siklus pembakaran yang mengakibatkan
sisa gas pembakaran di dalam ruang silinder. Nah, langkah buang inilah berperan untuk membuang sisa pembakaran yang ada di dalam silinder tersebut untuk membersihkan yang ada di dalam ruang silinder. Nah, pada langkah buang ini bekerja pada saat piston berada dari titik di bawah menuju ke titik di atas. Nah, pada langkah inilah mekanisme katup pada katup atau exhaust manifold akan terbuka dan piston bergerak dari titik di bawah menuju ke titik di atas untuk mengoperasikan sisa pembakaran menuju ke katup exhaust manifold yang akan diteruskan ke dalam knalpot atau ke luar knalpot. Nah, itulah cara kerja dari motor penangkap. Dapat kita simpulkan bahwasanya motor penangkap itu memiliki 4 kali langkah kerja piston, yaitu naik piston, langkah stop, langkah promosi, langkah usaha, dan langkah buang. Nah, dapat kita simpulkan bahwasanya motor penangkap ini memiliki sebuah keunggulan dan kekurangan. Keunggulan dari motor penangkap ini yaitu sistem pembakaran yang lebih sempurna dan mekanisme, dan dengan adanya mekanisme katup maka sistem pembakarannya lebih tercampur dan lebih sempurna dan akurat. Nah, kelebihan lain dari motor penangkap ini yaitu tenaga pada putaran bunyinya lebih besar daripada motor 2 langkah dan rendahnya emisi gas buang. Namun dari berbalik ke kelebihan motor penangkap dan telah ada kekurangan dari motor penangkap tersebut, yaitu yang pertama, beratnya bobot dari motor tersebut dikarenakan adanya mekanisme katup di dalam sistem motor tersebut. Nah, itulah penjelasan tentang motor 4 langkah. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan motor 2 langkah. Nah, di sini ada sebuah motor 2 langkah yang biasa digunakan pada motor Vespa. Nah, yang mana motor 2 langkah itu yaitu motor yang bekerja dengan 2 langkah piston atau 2 langkah kilometer Newton berdasarkan satu siklus usaha atau tenaga. Yang mana langkah itu ada langkah konversi dengan langkah hisap dan langkah tenaga dengan langkah buang. Nah, dapat kita lihat pada cara kerjanya yaitu pada langkah hisap, yang mana langkah hisap bekerja pada saat piston berada dari titik mati bawah menuju ke titik mati atas yang beriringan dengan langkah kompresi. Nah, pada langkah hisap ini bertujuan untuk menghisap campuran bahan bakar beserta udara ke dalam ruang poros engkol beserta campuran oli yang ada di dalamnya yang akan diteruskan ke dalam ruang poros engkol. Nah, sedangkan langkah di balik langkah tersebut ada langkah kompresi, yaitu mengkompresi campuran bahan bakar beserta udara dan campuran oli yang ada di dalam ruang silinder tersebut menuju ke ruang bakar. Setelah piston berada di titik mati atas akhir atau top center piston, pusing diperintahkan untuk mengencangkan buka apinya yang bertujuan untuk membakar campuran bahan bakar beserta udara di dalam ruang bakar, yang mana bakaran tersebut mengakibatkan ledakan di dalam ruang bakar dan mengakibatkan ledakan di dalam ruang bakar dan juga mengakibatkan suatu langkah, yaitu disebut dengan langkah usaha. Nah, pada motor 2 langkah usaha diiringi dengan langkah buang. Nah, pada saat terjadinya ledakan maka piston menurun dari atas menuju ke bawah. Nah, di sini terdapat lubang exhaust manifold. Nah, di sini terdapat saluran transfernya yang bertujuan saluran transfer ini gunanya yaitu untuk mentransfer campuran bahan bakar dan udara beserta oli dari poros engkol menuju ke ruang silinder. Nah, di sini saluran exhaust manifoldnya. Nah, di sini ada juga namanya saluran bilas untuk membilas ruangan silinder. Nah, setelah langkah tersebut yaitu langkah usaha yang beriringan dengan langkah buang, yaitu langkah usaha terjadi pada saat piston berada dari titik mati atas menuju ke titik mati bawah. Nah, langkah usaha lah yang mengakibatkan putaran pada poros engkol atau sebuah usaha yang dapat mengakibatkan putaran pada roda. Nah, dapat kita simpulkan bahwasanya motor 2 langkah dan motor 2 langkah ini memiliki sebuah kelebihan dan kekurangan. Yaitu kelebihannya yaitu putaran awalnya lebih besar atau akselerasinya lebih besar, dan bobot dari sebuah motor itu lebih ringan dibandingkan motor 4 langkah dikarenakan tidak adanya mekanisme katup, yang mana mekanisme katup itu dilakukan oleh saluran transport dan saluran gas. Dan dibalik kelebihan dari motor 2 langkah tersebut,
sebuah kekurangan, yaitu kekurangannya yaitu emisi gas pembakarannya lebih tinggi dibandingkan dengan motor pelengkap dikarenakan pada sistem pembakarannya ada campuran oli pada ruang bakar tersebut. Nah, itulah pembahasan yang dapat saya sampaikan pada mekanisme kerja dari motor pelengkap. Pada pembahasan selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang materi motor diesel pelengkap pada video selanjutnya. Nah, baiklah teman-teman, rekan-rekan, kita mulai dalam pembahasan tentang motor diesel pelengkap. Pertama, kita masuk ke objek motornya tersebut. Nah, di sini ada sebuah motor diesel pelengkap. Nah, terdapat diesel pelengkap, yang mana definisi motor diesel pelengkap tersebut adalah sebuah motor internal diesel atau sebuah motor pembakaran dalam menggunakan bahan bakar diesel atau solar seperti biosolar dan X-Land. Nah, pada motor diesel tersebut, mekanismenya yaitu ada 4 tahap, yaitu langkah hisap, langkah konversi, langkah usaha, dan langkah buang. Nah, di sini ada motor diesel 4 tahap. Yang pertama yaitu ada langkah hisap, yang mana langkah hisap terjadi pada saat piston berada dari titik di atas menuju titik di bawah. Nah, pada motor diesel langkah hisap terjadi untuk menghisap udara murni yang ada di dalam intake manifold melalui kantung intake manifold. Nah, pada langkah hisap tersebut mekanisme kantung akan diperankan pada kantung intake manifold, kantung in. Nah, kantung in terbuka maka udara murni akan masuk ke dalam ruang silinder. Nah, pada langkah hisap itu ada langkah kompresi, yang mana langkah kompresi bertujuan untuk mengkompresi udara murni yang ada di dalam silinder untuk memanfaatkan udara murni tersebut ke ruang bakar untuk menaikkan suhu udara yang ada di ruang bakar untuk mencapai titik bakar dari sebuah biosolar atau biodiesel tersebut, yaitu untuk mencapai ke dalam ruang bakar tersebut. Setelah langkah kompresi yaitu menuju ke ruang bakar, setelah piston berada di posisi tengah, yaitu setelah berada di akhir titik di atas, maka injektor dipindahkan dan bahan bakarnya ke dalam ruang bakar. Nah, injektor tersebut dipindahkan bahan bakarnya pada saat piston berada sebelum berada dalam titik di atas. Nah, pada saat injektor telah menyembuhkan bahan bakarnya, maka terjadi sebuah ledakan di dalam ruang bakar. Nah, ledakan tersebutlah mengakibatkan suatu siklus langkah, yaitu langkah usaha. Nah, langkah usaha tersebutlah yang menentukan perputaran pada proses. Nah, setelah langkah usaha tentulah pada akhirnya yaitu ada sisa gas pembakaran di dalam silinder, yaitu langkah keempat, yaitu langkah buang, yang mana langkah buang ini berperan untuk membuang sisa gas pembakaran yang telah terjadi di dalam ruang bakar dan silinder, yang mana langkah buang ini bekerja pada saat piston berada dari titik di bawah menuju titik di atas. Nah, pada saat piston berada dari bawah menuju ke atas, maka mekanisme kantung pada X akan terbuka, yaitu sebagai saluran ruang sisa gas pembakaran yang akan disalurkan ke saluran ruang, yaitu saluran bedakon. Nah, itulah cara kerja dari motor diesel 4 angka tersebut. Nah, dapat kita lihat bahwasanya motor diesel pada motor diesel tidak adanya mekanisme dari pengerci aki atau besi. Nah, inilah perbedaan mendasar yang ada pada motor diesel. Namun motor diesel memfungsikan cara kerja pembakarannya yaitu dengan meningkatkan kompresi yang sangat tinggi pada ruang silinder atau membakar. Nah, dari cara kerja yang telah saya sampaikan tersebut dapat kita menarik kesimpulan bahwasanya motor diesel memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihan dari motor diesel tersebut yaitu tenaganya lebih besar dibandingkan motor bensin, yang mana motor diesel ini memiliki tenaga yang lebih besar daripada motor bensin dikarenakan tingkat kompresi pada motor diesel lebih tinggi daripada tingkat kompresi pada motor bensin, dan pada motor diesel lebih hemat bahan bakar daripada motor bensin dikarenakan sistem kompresinya lebih tinggi dibandingkan sistem kompresi pada motor bensin. Nah, dibalik kelebihan dari motor tersebut adalah tentulah adanya sebuah kekurangan, yaitu kekurangannya bobot dari mesin motor diesel tersebut lebih berat dibandingkan mesin dikarenakan komponen-komponen yang ada di dalam motor
jumpa di channel berikutnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.